Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dalam persekutuan doa Jumat, di mana kita memasuki minggu terakhir, minggu penutupan bulan lingkungan. Nah, malam ini kita akan belajar dari Imamat 25 ayat 1-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Tuhan, berikan kerinduan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar Bapak Ibu dari Imamat 25 ayat 1-7. Imamat 25 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuhanmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Bapak Ibu, kitab Imamat ini ditulis oleh Musa dan temanya adalah tentang kekudusan. Kitab Imamat menyoroti ibadah dan perjalanan bangsa Israel. Imamat menunjukkan bagaimana umat Allah harus memenuhi panggilan keimaman mereka setelah penebusan, yaitu beralih kepada ibadah terhadap Allah. Nah, Imamat ini ditulis untuk menunjukkan kepada umat Israel bagaimana hidup sebagai imamat yang rajani, bagaimana hidup sebagai bangsa yang kudus dalam persekutuan dengan Allah, bagaimana mereka harus menyembah Allah, bagaimana mereka harus melayani Allah, dan juga mentaati ketentuan Allah yang kudus. Kitab Imamat itu pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah pasal 1-17, itu tentang hukum-hukum untuk korban persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Sedangkan bagian kedua, pasal 18 sampai pasal 27, itu hukum-hukum untuk hidup berjalan bersama Allah. Nah, pada pasal 25 ayat 1-7 yang kita baca tadi adalah salah satu ketentuan Allah bagi umat Israel dalam memperlakukan tanah sebagai bagian dari lingkungan di mana mereka hidup. Jadi kita baca tadi pasal 25 ayat 1-7, firman Tuhan tentang sabat tanah. Ya, mengapa Tuhan menentukan sabat tanah ini? Kita akan pelajari bersama. Nah, setelah umat Israel ditebus Tuhan dengan keluar dari tanah Mesir, selanjutnya Tuhan menginginkan agar saat tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan, umat Israel itu hidup dalam persekutuan dengannya, sehingga perlu bagi Allah memberikan hukum-hukum, sehingga melalui Musa hambanya Tuhan memberikan hukum, memberikan ketentuan yang menunjukkan dan mengatur bagaimana umat Israel menyembah dan mentaati Allah. Nah, salah satu di antara hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dalam hal mengelola tanah untuk mendapatkan sumber kehidupan, dan itu harus ditaati oleh umat Israel. Di dalam ayat 3 dan 4 tadi,
tertulis ketentuan Tuhan, yaitu Tuhan memberi perintah bahwa umat Israel hanya boleh mengusahakan tanah mereka dan mengumpulkan hasilnya selama 6 tahun. Sedangkan pada tahun ke-7 mereka harus membiarkan tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya tanpa boleh mengambil hasilnya. Baru pada tahun ke-8 mereka kembali boleh mengusahakan tanah itu. Jadi umat Israel tidak diperkenankan Tuhan mengelola tanah itu, tanah yang mereka kelola itu secara terus-menerus sepanjang tahun tanpa berhenti, itu tidak boleh sama Tuhan. Jadi setiap tahun ke-7 harus menjadi tahun perhentian atau tahun sabat penuh bagi tanah tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum Musa itu sangat menekankan hari sabat, ya. Sabat menjadi sebuah ketetapan Allah yang paling utama untuk dikuduskan. Sabat dirancang Allah untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah, untuk memelihara penyembahan umat Allah terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Hal tersebut sama seperti dalam hukum Taurat yang mengatur bahwa pekerjaan keseharian tidak boleh dilakukan pada hari ke-7 karena hari ke-7 adalah hari sabat bagi Tuhan. Nah, melalui ketentuan sabat tanah tersebut pada tahun ke-7 tersebut, Tuhan menginginkan 4 hal bagi umat Israel. Yang pertama adalah bangsa Israel supaya memiliki waktu yang lebih banyak, lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi pada tahun ke-7, tahun sabat tersebut, umat Israel bisa mencurahkan fokusnya untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga umat Israel tetap mengingat sabat Tuhan. Sedangkan hal kedua yang Tuhan inginkan adalah dengan adanya 1 tahun sabat tanah itu, dan tanah dibiarkan dipetik oleh orang-orang yang membutuhkan, Tuhan mengajari bangsa Israel bahwa mereka harus berbagi kebaikan dengan orang yang membutuhkan, ya. Jadi tanah yang diusahakan orang Israel bukan hanya untuk mereka nikmati sendiri, tetapi ada dimensi sosial dari tanah yang mereka miliki, yaitu harus juga dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan selama tahun sabat tanah tersebut. Jadi kalau kita lihat di ayat 6 ini, kalau kita lihat di terjemahan yang lain dituliskan lebih jelas bahwa hasil tanah selama tahun itu, ya, tahun sabat itu bebas dinikmati semua orang, bagi kamu sendiri, bagi budak-budakmu, bagi pegawai-pegawaimu, dan bagi orang asing yang hidup di antara kamu. Juga ternak dan binatang liar berhak menikmati apa yang dihasilkan oleh tanah itu. Nah, ketentuan Tuhan yang sama tentang hal itu kita bisa baca di Keluaran 23 ayat 10-11. Lebih jelas juga disebutkan di situ, yaitu 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi itu dimensi sosial yang Tuhan kehendaki dari ketentuan tentang sabat tanah. Sedangkan yang ketiga yang diinginkan Tuhan adalah dari sisi ilmu tanah yang diberi waktu untuk istirahat, yang tidak terus-menerus dieksploitasi, maka tanah tersebut akan punya waktu untuk memulihkan kesuburannya secara alami. Ya, kita tahu pada zaman modern ini tanah diberi pupuk buatan. Pada zaman itu tidak ada pupuk buatan, Bapak Ibu. Pupuk buatan itu baru ditemukan di abad 19. Dan kita tahu semua bahwa memang pupuk buatan punya beberapa keunggulan, ya. Lebih cepat dibuat, lebih mudah dibuat, kemudian lebih gampang didistribusikan, dan efeknya lebih cepat, instan begitu. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam jangka panjang pupuk buatan itu punya efek buruk buat tanah,
Yang pertama adalah turunnya kesuburan alami tanah. Yang kedua, zat-zat kimia dalam kandungan pupuk buatan itu bisa mencemari lingkungan, ya. Yang ketiga adalah adanya residu kimia pupuk buatan terhadap hasil pertanian. Jadi pengembalian kesuburan tanah yang paling bagus itu adalah pengembalian kesuburan tanah secara alami, dan itu sudah difirmankan Tuhan sejak zaman Musa, ya. Nah, dari ketentuan sahabat tanah itu, yang keempat Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin agar umat Israel menyadari bahwa tanah yang mereka diami, tanah yang mereka kelola itu adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan berhak memberikan ketentuan cara mengelolanya. Jadi mereka tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi tanah, itu tidak boleh. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang Israel itu hanya menumpang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah itu milik Tuhan. Jadi mereka harus taat pada peraturan Tuhan mengenai pengelolaan tanah. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 18 dan 19, kita akan menemukan janji Tuhan di situ apabila umat Israel setia menjalankan ketentuan yang Allah berikan. Ya, dituliskan ayat 18 dan 19, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, amanat teks yang kita dapatkan malam ini adalah Tuhan menghendaki umatnya mengingat dan melakukan ketentuan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan ingin umatnya mentaati ketentuan itu, karena itu semua untuk kebaikan alam semesta dan juga untuk kebaikan manusia. Dan dari bacaan kita malam ini, dari firman Tuhan malam ini, kita bisa aplikasikan bahwa kita itu di dunia ini menumpang, Bapak Ibu. Tanah, alam, ciptaan Tuhan ini adalah milik Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari, ketentuan Tuhan itu adalah sebuah etika yang Tuhan tetapkan yang harus kita lakukan, yaitu etika dalam hal memperlakukan tanah sebagai bagian dari lingkungan ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama menjaga tanah dan juga lingkungan kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Dan bila kita memperlakukan lingkungan termasuk tanah yang kita pijak ini dengan bijak, maka seperti janji Tuhan kepada umat Israel juga berlaku untuk kita, yaitu Tuhan akan membuat kita diam di tanah ini, diam di bumi ini dengan aman dan tentram. Amin. Tuhan memberkati kita semua.